ini faratukum alal haun, sesungguhnya aku menanti kalian di atas telaga. Jadi Rasul itu duduk atau berdiri di atas telaga, kemudian menanti ya, umatnya untuk datang meminum. Nah di saat itu ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, ya, gimana Anda akan mengenali kalau itu umatmu? Ya, nanti di padang mahsyar itu kan manusia kan dari Nabi Adam sampai orang terakhir itu kan ya nggak tahu jumlahnya apa, hitungannya mungkin ya apa, hitungan paling banyak itu apa selain apa ya tak terbatas itu ya, tapi ada batasnya Pak ya, karena ya ada batasnya, batasan manusia kan. Tapi kalau dijumlah mungkin kalkulator bisa jebol gitu ya, saking banyaknya manusia. Kemudian bagaimana Anda bisa mengenali kalau itu umatmu? Kok nek wong liya nyerobot ya apa? Misalkan ya, bukan umat Rasul tapi ikut minum di situ bagaimana? Nah, maka ya Rasul itu kalau memberikan jawaban, memberikan penjelasan kepada para sahabat itu paling gampang itu dengan contoh ya, dengan permisalan itu lebih mudah ya. Ya ini sebagai apa namanya pembelajaran juga ya. Jadi menunjukkan, ngajari seseorang atau menunjukkan itu kadang kalau diterangkan pakai cara penjelasan itu kadang ya terlalu panjang, gak mudeng-mudeng. Tapi ketika dengan contoh permisalan itu lebih mudah disimpulkan, lebih mudah ditangkap dan mudah diingat. Nah, maka Rasul mengatakan, aro'aita, apakah Anda tidak lihat, lau anna rajulan kana lahu khailun, seandainya ada seseorang yang memiliki khail. Napa khail niku? Khail niku jaran Pak ya, kuda. Jadi kuda itu dalam bahasa Arab ternyata juga banyak. Ada khison itu juga kuda, farsun itu juga artinya kuda. An-nasu kal ibili mi'ah, la takadu tajidu fiha rohilah. Jadi untuk memberikan gambaran begini, manusia itu ibarat 100 ekor unta, yang mana dari 100 ekor unta itu la takadu tajidu rohilah, hampir saja kamu tidak menemukan unta yang memiliki sifat rohilah. Nah artinya apa? Kalau ada 100 manusia, kemudian yang terbaik dari itu misalkan sempurna keimanannya, sempurna amalnya, itu dari 100 itu ya, latakadu tajid, hampir tidak bisa ditemukan ya, itu. Nah dalam hal ini Rasul menggambarkan juga seperti itu. Gimana coba kalau misalkan ada seseorang yang memiliki kuda ya, lau khailun ghurratun muhajjalah, yang kudanya itu ada tanda khusus, jadi ada tanda putih di atas kepalanya, muhajjalah, baina dhahranai khailin, di antara apa namanya kudanya itu ada tanda ada belang putih gitu ya. Ya. Buhmin wa duhmin ya. Sementara yang ada di sekumpulan kuda, misalnya ada ribuan kuda, kuda itu semuanya hitam semuanya. Ya, kemudian ada beberapa kuda yang milik seseorang itu dengan tanda khusus ada putihnya. Maka apa nggak mungkin seorang itu bisa membedakan? Kan gampang. Oh, yang putih berarti punya aku. Ya. Nah, demikian juga nanti umat Rasulullah itu akan mudah dibedakan dengan yang lain karena ada tanda khusus yang ada pada umat Rasulullah itu. Alam yakun ya'rifuha qalu bala, kata sahabat, ya kalau itu ya pasti dia bisa mengenali ya. Qala Rasul menjawab, fa innahum ya'tuna yaumal qiyamah, maka sungguhnya umatku, kata Rasul, mereka besok akan datang pada hari kiamat itu ghurran muhajjalin,
dalam keadaan bercahaya. Ya, hurun mukhajjalin, bercahaya, min asaril wudu, dari bekas, ya. Anggota wudhu kita ini besok akan memancarkan cahaya. Maka termasuk di antara fadilah wudhu itu, ya, kenapa diperintahkan untuk isbaghil wudhu, melebihkan yang dibasuh dari anggota wudhu. Ya, kalau tangan itu kan ada patokan minimalnya, maksimal sampai mana? Ilal marofek, siku, ya. Nah, supaya besok yang bercahaya itu tidak hanya sekedar sini ke sini, tapi lebihkan. Ya, isbaghil wudhu itu melebihkan. Itu diantara nanti yang akan menunjukkan bercahaya cahayanya. Demikian juga dengan, ya, jadi kakinya akan bercahaya, tangan akan bercahaya, wajah juga akan bercahaya. Nah, kemudian jangan dibandingkan dengan sekarang. Loh, kalau misalkan ya lucu, serem, ya. Ya itu kalau mungkin sekarang, ya. Kalau sekarang mungkin ada orang dari tangannya keluar sinar, ya, kemudian dari wajahnya keluar cahaya sinar. Nah, itu nanti jadi itu yang ada di film-film itu kan kayaknya lucu, tetapi ya beda dengan di akhirat, ya. Jadi maka sekali lagi jangan membandingkan antara dunia dengan akhirat, itu sudah berbeda, ya, artinya berbeda. Ya, artinya cara pandang dunia dengan cara pandang akhirat ini harus dibedakan. Nah, maka Rasulullah mengenalinya cukup dengan, ya, kalau umat Rasul itu kan berarti termasuk ahlul wudhu, ya. Ya, namanya orang Islam itu kan mesti pernah wudhu. Ya, maka sinarnya nanti tentu berbeda-beda. Ya, kalau wudhunya jarang-jarang, ya tetap ada cahayanya, tapi mungkin nggak seterang kalau yang menjaga wudhunya, gitu, ya. Atau yang wudhunya mungkin yang penting sah, ya, mungkin tidak mengambil sunnahnya kemudian melebihkan anggota-anggota wudhu, ya tentu kan berbeda. Tapi di situ Rasulullah mengenali. Maka dalam riwayat ketika orang-orang ini dihalau, lu sebentar kata Rasul, ini gambarannya gitu, itu umatku, ya. Tapi kata malaikat, ya umatmu, tapi mereka itu berbeda, Rasul. Jadi yang dilakukan, apa yang dikerjakan itu banyak yang menyelisihi. Oleh karena itu yang seperti itu dia terhalang, ya, tidak masuk kriteria, ya. Tidak mendapatkan kesempatan untuk dapat minum di telaga Rasulullah. Nah, wa ana faratuhum alal haudi, dan saya menanti kehadiran mereka di atas telaga. Jadi gampang bagi Rasul untuk niteni nengri, oh itu umatku berarti, ya, gitu, ya. Maka dipersilahkan oleh Rasul, ya, dan di situ ada penjaga-penjaganya.